Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi di video ini saya akan menjelaskan cara konfigurasi IP statis dan DHCP di aplikasi Cisco Packet Tracer Students ya. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Iya, kita sudah masuk di dalam aplikasinya ya. Tapi sebelum kita mulai simulasinya, saya akan menjelaskan tentang IP statis dan IP DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi, IP statis adalah IP yang tetap dan dapat diubah secara manual. Sedangkan IP DHCP adalah IP yang dapat berubah-ubah setelah limitnya habis, dan juga IP ini juga server yang mengatur IP-nya, tidak bisa diubah secara manual. Penggunaan IP statis dan IP DHCP sendiri juga sesuai dengan kondisi-kondisi tertentu. Misalnya, IP statis yang dapat digunakan di perkantoran agar dapat memudahkan transfer data, karena pengguna akan mudah mengingat IP dari perangkat yang ingin dihubunginya. Sedangkan IP DHCP diterapkan pada jaringan yang memiliki user yang sifatnya dinamis. Dalam kasus ini, contohnya user itu seperti tamu yang berkunjung. Selanjutnya kita letakkan satu buah PC server, satu buah switch, dan minimal 2 PC client untuk masing-masing diatur dalam IP statis dan IP DHCP. Tapi di sini saya menggunakan 4 PC, masing-masing 2 untuk IP statis dan 2 untuk IP DHCP. Ya, di sini sudah saya beri tanda untuk PC yang akan distatiskan dan yang di DHCP kan. Selanjutnya, saatnya pemasangan kabel. Kabel yang digunakan adalah kabel LAN yang straight, karena jenis perangkat yang dihubungkan berbeda. Jika jenisnya sama, misalkan dari PC ke PC, menggunakan kabel LAN yang cross. Tapi saat ini kabel yang kita gunakan adalah kabel straight karena perangkat yang kita hubungkan jenisnya berbeda. Selanjutnya, masuk ke server dengan cara double klik pada server. Lalu kita fokus pada tab desktop dan masuk ke IP address. Di sini kita atur IP address secara statis, bebas mau berapapun, asalkan sesuai dengan aturan. Tidak lupa juga dengan subnet mask, default gateway, sama DNS-nya diatur juga. Selanjutnya kita pindah ke tab services, lalu ke DHCP. Nah, di sini kita mulai mengkonfigurasikan DHCP-nya. Yang pertama ada pool name. Ini bisa apa aja ya, karena pool name ini adalah nama untuk sekumpulan IP yang tersedia untuk DHCP. Yang kedua ada default gateway. Default gateway ini adalah gerbang keluar masuknya. Seperti IP yang dapat digunakan juga tergantung pada gateway-nya ini. Misalkan gateway-nya 192.168.1.3, maka yang bisa digunakan adalah 192.168.1.4 dan seterusnya. Lanjut, di sini ada DNS server. DNS server itu samakan seperti konfigurasi di IP-nya tadi, IP statis servernya. Lalu start IP address. Ini adalah mulainya IP address atau IP address terkecil yang dapat digunakan. Misalnya start IP address-nya 192.168.1.3, maka PC yang DHCP pertama akan mendapatkan IP DHCP 192.168.1.4, dan begitu juga untuk yang seterusnya menyambungkan ke DHCP. Di sini ya, selanjutnya ada subnet mask.
ini samakan saja seperti yang konfigurasi di IP address dari servernya ini. Lanjut ada max user, ini bebas ya, ini maksimal pengguna yang dapat menggunakan DHCP-nya. Selanjutnya di save atau di add saja konfigurasi DHCP-nya. Lalu setelah itu jangan lupa untuk nyalakan atau turn on service-nya. Setelah itu langsung saja keluar dan tes DHCP-nya apakah berhasil atau tidak, dengan cara masuk ke salah satu PC dan aktifkan DHCP-nya. Ya, di PC 2 DHCP-nya berhasil teman-teman, dan mirip seperti di server ya, angka DNS, gateway, IP dan subnetnya. Kita lihat. Nah, sama. Kita coba di PC 3 DHCP-nya apakah berhasil. Ya, berhasil juga. Lanjut di PC 0 dan PC 1 akan kita berikan konfigurasi statis dengan IP dan DNS yang sama. Hanya saja pada IP kita bedakan di bagian hostnya saja atau paling belakang, oktet paling belakang. Ya, konfigurasinya sudah selesai. Sekarang saatnya kita tes dengan memberikan pesan dari PC satu ke PC lainnya. Pertama dari PC statis ke PC statis. Ya, bisa sukses ya. Selanjutnya dari statis ke DHCP sukses juga. Sekarang DHCP ke DHCP sukses juga. Alhamdulillah sudah berhasil ya teman-teman. Percobaan konfigurasi IP statis dan DHCP menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer Students sudah selesai. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.